Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, setelah kita menyelesaikan materi kompetensi dasar 31 tentang struktur sel dan sifat kimia sel, kita sekarang melaju ke kompetensi dasar 32, yaitu menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis dan eksositosis, reproduksi sel dan sintesa protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam sel hidup. Indikator pada pertemuan keempat ini adalah 1. Menganalisis reproduksi sel tentang fase-fase pembelahan mitosis. 2. Menganalisis proses sintesa protein tentang fase-fase sintesa protein. Reproduksi sel mitosis merupakan indikator dari KD32 pada pertemuan keempat. Setelah pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang transportasi zat. Reproduksi sel terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase yang didahului dengan proses interfase. Ciri-ciri mitosis. 1. Pembelahan hanya berlangsung 1 kali. 2. Menghasilkan 2 buah sel anak. 3. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. 4. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu 2N atau diploid. 5. Sifat sel anak sama dengan sifat pada induk. 6. Tujuan memperbanyak sel-sel atau perbaikan sel yang rusak. 7. Melewati tahapan pembelahan, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Siklus mitosis terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Fase interfase hampir 90%. Terdiri dari pertumbuhan pertama, sintesis, dan pertumbuhan kedua. Sedangkan dalam fase mitosis sendiri terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase profase. Cirinya adalah 1. Kromosom mulai berpilin dan mengakibatkan kromosom mengerut dan menjadi tebal. 2. Terlihat 2 sister kromatid dan kromosom tampak rangkap 2. Kromatid-kromatid dihubungkan oleh sentromer. 3. Nukleolus perlahan-lahan menghilang pada akhir profase. 4. Selaput inti mulai menghilang. 5. Benang gelondong mulai terbentuk. 6. Kromosom mulai bergerak ke tengah atau ekuator dari sel. Ciri yang terlihat pada fase metafase adalah pada permulaan metafase, benang-benang gelondong menjadi jelas dan teratur. Benang gelondong mengikat kromatid pada kinetokor. 2. Kromosom homolog terletak berbaris pada bidang ekuator. Sentromer dikaitkan pada benang gelondong, sehingga akan tertarik saat terjadi pergerakan. Ciri fase anafase adalah 1. Kromosom homolog memisahkan diri bergerak ke arah kutub yang berlawanan.
Sentromer tertarik karena kontraksi dari benang gelondong. 2. Di dalam sel terjadi penyebaran kromosom dan DNA yang seragam. 3. Sekat sel mulai terbentuk dekat bidang ekuator pada akhir fase ini. Ciri fase telofase. 1. Benang gelondong mulai menghilang. 2. Terbentuk selaput inti dan nukleolus. 3. Struktur kromosom mulai terbentuk. 4. Sekat sel terbentuk kembali dan sel membelah menjadi 2 sel anak. Terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Benda-benda dalam sitoplasma membelah dan pindah ke dalam sel anak. Sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma dari satu sel eukariotik menjadi 2 sel anak. Terjadi setelah proses karyokinesis atau pembelahan inti. Selama sitokinesis, benang gelondong berpisah dan mengangkut kromatid yang digandakan ke dalam sitoplasma sel anak. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah kromosom tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umumnya, sel anak akan merupakan salinan fungsional dari sel induk. Sintesa protein merupakan proses pembentukan protein di dalam organela sel namanya ribosom. Sintase protein pada sel prokariotik berbeda dengan eukariotik. Karena sel prokariotik tidak memiliki inti, maka proses ini semuanya berlangsung di tempat yang sama, di sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, prosesnya berlangsung di inti, proses transkripsi, dan translasi di sitoplasma. Proses transkripsi. 1. Yaitu suatu segmen dari rantai sen DNA mentranskrip atau mengkopikan kode genetiknya pada RNA duta sehingga dihasilkan kodon. Contoh, DNA rantai C memiliki kode genetik sitosin, guanin, adenin dan dikopikan ke rantai RNA duta menjadi guanin, sitosin, urasil. 2. RNA duta menuju ribosom untuk melakukan transkripsi. Catatan. Pada rantai DNA terdapat kode genetik jenis basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dan pada RNA terdapat adenin, guanin, sitosin, urasil. Pasangan adenin adalah urasil, pasangan guanin adalah sitosin untuk transkripsi. Proses translasi. 1. RNA transfer membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNA duta. 2. RNA transfer mentranslasi atau mencocokkan kodon pada RNA duta dengan antikodon pada RNA transfer di ribosom. 3. Terbentuklah rantai polipeptida pada ribosom dan terbentuk protein. Akhirnya kita sampai pada kuis. Jika belum memahami, maka boleh ulangi lagi untuk menyimak penjelasan video ini. Boleh juga kalian membuka buku pegangan dari
pelajaran biologi atau referensi lain yang sesuai. Mari kita kuis. 1. Jelaskan tentang mitosis. 2. Jelaskan karakter kromatid pada 4 fase mitosis. 3. Jelaskan perbedaan sintesa protein pada sel prokariotik dan eukariotik. 4. Jelaskan 5 tahapan sintesa protein.